Saudara-saudari terkasih, selamat datang di celebration kali ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan.
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Hadirat-Mu Tuhan, kami datang padamu. Kami rindukan Tuhan. hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, kami rindu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ku rasakan
ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Come on church, sing. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita biarkan musik mengalir. Kita mau rasakan hadiratnya, hadir saat ini. Tiada hal yang lebih kami inginkan ya Tuhan, selain berada di hadirat-Mu. Tiada hal yang sangat kami rindukan, selain berdiam di dalam pelataran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, yang memampukan kami untuk merasakan Engkau sungguh hadir dan membuat kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya di dalam hati kami dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau telah bangkit, Engkau hidup, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau nyata di dalam hidup kami, Engkau menyertai kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau sahabat sejati kami yang menyertai kami, berjalan bersama-sama dengan kami, melewati dalam setiap musim kehidupan kami, baik di dalam suka maupun duka kami, baik di dalam musim semi maupun di dalam musim panas ataupun musim dingin. Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, bahkan ketika kami ada di dalam padang gurun yang gersang. Seringkali kami tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa Engkau sungguh hadir. Di dalam padang gurun Kau menunjukkan kepada kami mujizat-Mu. Di dalam padang gurun membuat kami belajar dan Kau mendewasakan kami. Biarlah pada saat ini Roh-Mu terus bekerja, mengajarkan kepada kami tentang arti berada di padang gurun. Mengajarkan kepada kami arti ketika kami berada di dalam masa kekeringan kami, bahwa Engkau punya tujuan, Kau punya maksud, Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu dan terpanggil untuk tujuan yang telah Engkau tetapkan. Kami percayakan janji-janji-Mu bahwa Engkau akan membawa kami ke dalam tanah terjanji yang penuh dengan susu dan madu. Kalau pada saat ini kami sedang ada di dalam masa padang gurun, biar kami terus memandang dan percayakan janji-Mu. Kalau pada satu kali nanti, pada satu hari nanti, kami boleh masuk bersama-sama dengan Engkau ke tanah yang terjanji, yaitu tanah yang makmur, tanah yang penuh, berlimpah susu dan madunya. Kami percaya dengan sepenuh hati kami, dan kami percaya di dalam nama Yesus, semua akan terjadi pada waktunya. Terima kasih buat segalanya, biar Kau bekerja terus saat ini, Kau mengalir melalui setiap perkataan kami, biarlah perkataan kami boleh menguatkan dan juga menambah sesuatu kepada hidup seseorang
untuk setiap orang yang mendengarkan video kami pada saat ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau saja yang ditinggikan di dalam hidup kami. Engkau bertahta dan berkuasa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dari permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa, brothers and sisters. Gak kerasa 13 minggu lebih kira-kira kita ada di masa pandemi COVID-19 ini. Kurang lebih 13 minggu kita ada di masa karantina. Dan di dalam masa karantina ini ada beberapa orang merasa seperti ada di padang gurun. Seperti berada di dalam masa kekeringan. Saya mendengar dan saya membaca ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya juga membaca ada banyak rumah tangga yang dilanda perceraian. Dan juga ada banyak bisnis-bisnis yang turun, bangkrut. Namun juga ada yang diberkati dengan luar biasa di masa-masa kekeringan ini. Kalau sebentar lagi kita akan masuk ke masa new normal. Orang bilang istilah baru namanya new normal atau masa transisi. Masa ke sesuatu yang baru dan kita gak akan pernah tahu masa ini atau masa padang gurun ini, masa di dalam satu kekeringan ini akan berakhir kapan. Kita gak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita mau belajar kali ini bahwa ini bukan cuma kali ini dialami oleh kita, bahkan anak-anak Tuhan. Sebuah bangsa yang terjanji pun bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di bangsa Mesir, Tuhan bawa mereka masuk ke padang gurun. Bahkan bukan cuma bangsa yang terjanji bangsa Israel, anak Allah sendiri pun Yesus ketika dibaptis Roh Kudus sendiri yang menuntun dan membawa Yesus masuk ke dalam padang gurun 40 hari. Mungkin banyak dari antara kita yang bertanya, kenapa sih harus masuk ke padang gurun? Kenapa sih harus melalui masa-masa kekeringan? Kok Tuhan jahat banget? Kok Tuhan gak sayang sama kita? Mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa harus melalui itu? Dan di bacaan kita hari ini dari Ulangan 8 ayat 2-3, itu ada di bacaan pertama kita minggu ini di liturgi. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ketika Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan dan masuk ke padang gurun 40 tahun lamanya, ternyata Allah itu memimpin dan ada bersama dengan mereka. Allah gak pernah ninggalin mereka. Dan di dalam kitab Ulangan tersebut, di dalam ayat tersebut Musa juga mengingatkan bahwa ternyata ada satu tujuan yang Tuhan tentukan, yang Tuhan buat di dalam padang gurun tersebut. Jadi Tuhan ketika melakukan sesuatu, Tuhan ketika berbuat sesuatu, saya percaya gak semuanya asal-asalan. Tuhan berbuat tuh pasti ada tujuannya, Tuhan pasti ada gunanya. Dan di ayat Ulangan ini Musa mengatakan bahwa Tuhan mau mengajarkan yang namanya kerendahan hati. Tuhan mau menguji apakah kita benar-benar sungguh-sungguh menaati perintah-perintahnya. Tapi ada banyak hal sebetulnya yang kita bisa belajar dari padang gurun ini. Dan saya rasa semua dari kita termasuk anak-anak Tuhan atau kita pun yang sudah ada di dalam pengikut Kristus menjadi seorang Kristen. Kita semua akan mengalami ada masa yang namanya padang gurun. Dan padang gurun ini buat saya itu adalah suatu simbol yang pertama pemurnian. Di masa-masa kesulitan ini, di masa-masa kekeringan, di masa-masa kesusahan, disitulah akan terlihat kemurnian iman kita. Siapa Allah yang kita sembah, apa yang kita percayai, itulah akan terlihat dengan sungguh-sungguh. Apakah kita betul-betul murni ketika kita ikut dia, atau mungkin kita ada motivasi lain. Padang gurun juga kalau kita lihat dari Yesus itu adalah ujian. Ingat loh, Yesus itu waktu di padang gurun dia dicobai. 3 pencobaan. Diuji. Dan di padang gurun ini juga kita diuji. Apakah benar enggak iman kita?
Apakah kita tahu nggak siapa yang kita sembah? Apakah kita sungguh-sungguh taat? Dan di dalam padang gurun ini pun juga ada yang namanya pengajaran. Tuhan mengajar kita di dalam padang gurun ini. Ya begitupun Yesus, ketika Yesus melewati 40 hari di padang gurun di masa pencobaan. Ketika dia keluar, Alkitab mencatat dia keluar dengan penuh kuasa. Ada sesuatu proses yang terjadi. Tuhan mengajarkan sesuatu. Itu anak Allah sendiri loh. Apalagi kita. Nah, kita juga adalah anak-anak angkat Allah. Jadi ketika Tuhan membawa kita, Allah Bapa kita membawa kita ke padang gurun. Itu artinya dia sedang mengajarkan kepada kita. Dan yang paling pasti ketika Tuhan mengajarkan dan kita bisa belajar sesuatu dari padang gurun itu. Kita akan menjadi lebih dewasa. Kita keluar melewati padang gurun itu menjadi satu pribadi yang lebih dewasa. Mature di dalam spiritual, di dalam diri kita sendiri. Ada proses pendewasaan, ada proses maturity di dalam padang gurun. Dan yang paling pasti ketika kita melewati padang gurun, ayat di kitab Ulangan tersebut mencatat bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan mereka, bangsa Israel. Kalau Tuhan pada zaman dulu gak meninggalkan bangsa Israel dengan memelihara, membeli mana, lalu ada burung puyuh untuk makan ketika mereka menginginkan daging. Allah yang sama, Allah yang hidup juga, Allah yang tidak akan meninggalkan kita ketika kita ada di padang gurun. Dan di dalam padang gurun itu kita bisa melihat satu pemeliharaan tangan Tuhan terjadi. Yang kedua ada mukjizat, gimana gak mukjizat? Mana sesuatu yang gak pernah dikenal sama bangsa Israel, sama leluhur-leluhur Israel. Dan untuk pertama kalinya bangsa Israel melihat yang namanya mana. Dari biji-bijian turun bisa dibuat menjadi makanan dan roti. Isn't it a miracle? Waktu bangsa Israel mau lebih, dia mau minta daging. Tuhan kirimkan burung puyuh. Isn't it a miracle? Dan ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi di padang gurun ketika bangsa Israel ada melewati padang gurun 40 tahun lamanya. Demikian juga di dalam hidup kita ketika kita melalui padang gurun. Tuhan juga gak pernah ninggalin kita. Dia pasti akan pelihara kita. Dan kalau kita menyadari, kalau kita bisa melihat dengan sungguh-sungguh bahwa ada banyak mukjizat terjadi di padang gurun. Dan padang gurun juga itu bicara tentang trust, kepercayaan. Karena kalau lagi seneng-seneng, gampang kita ngomong, saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya mujizatnya. Gampang kalau lagi keadaan suka, gampang kalau semuanya keadaannya baik-baik saja. Tapi kalau keadaannya lagi sulit, kalau keadaan terpuruk, nggak mudah loh. Justru disitulah muncul yang namanya trust. Kepercayaan kita diuji, kepercayaan kita ditumbuhkan kalau kita bisa memaknai padang gurun, proses padang gurun tersebut. Dan biasanya ketika kita melewati padang gurun, ketika kita melewati satu masalah, ketika kita melewati satu ujian, ketika kita melewati satu pencobaan, biasanya kita menjadi hancur. Kadang-kadang kita bingung, gak punya jalan. Kita broken. Banyak orang ketika hancur itu menutupi dirinya, menutupi kehancurannya, kelemahannya karena kita gak mau terlihat lemah. Dengan segala macam cara mereka berusaha keras, mereka menutupi kehancurannya, mereka gak mau kelihatan lemah. Tapi tahu gak teman-teman? Through our brokenness, we can get closer to God. Lewat kehancuran kita, lewat penghancuran kita, kita bisa jadi lebih dekat sama Tuhan. Karena di dalam kelemahan kitalah kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Dan Mazmur 34 ayat 18 menyatakan, the Lord is close to the brokenhearted and save who are crushed in spirit. Tuhan itu sangat dekat kepada orang yang hancur hatinya. Jadi ketika kita hancur,
di dalam proses padang gurun, justru Tuhan itu dekat banget. Cuman sering kali kita menutup hati kita, sering kali kita berontak ketika ada di dalam proses padang gurun itu. Dan kita gak mau terima prosesnya. That's why we cannot get closer to God. Because we don't want to be broken. Kita gak mau dihancurin. We want to be strong. We want to use our own strength. Padahal waktu kita hancur, disitulah kita bisa ngerasain Tuhan hadir. Waktu kita hancur, kita bisa ngerasain Tuhan itu dekat banget sama kita. Namun sering kali kita gak sadar akan proses itu dan kita memilih untuk komplain dan berkeluh kesah. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah ketika kita ada di masa saat ini, masa padang gurun yang belum tahu kapan berakhirnya, kita berjalan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus lakukan supaya kita bisa nyampe ke tanah yang terjanji. Supaya kita bisa tiba, kita bisa masuk ke dalam satu janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ingat gak? Bangsa Israel itu waktu dikeluarin dari perbudakan, Tuhan janji loh, nanti kamu akan masuk ke satu daerah yang penuh berlimpah susu dan madunya. Jadi udah ada janji Tuhan. Begitupun juga kita, saya percaya bahwa ketika kita melewati, keluar dari perbudakan kita, apapun itu masa lalu kita masuk ke dalam masa padang gurun. Saya percaya bahwa di depan ada yang namanya land of planting. Tanah yang berlimpah, apapun itu. Saya gak bilang bicara tentang materi aja, walaupun materi juga mungkin. Tapi kita bicara segala hal, aspek di dalam kehidupan kita. It's the land of planting, saya percaya. Tapi permasalahannya banyak dari kita seperti bangsa Israel yang gak percaya dan akhirnya muter-muter 40 tahun. Mereka gak mau taat dengan sungguh-sungguh. Nah, kita mau belajar bagaimana kita supaya bisa masuk dan melewati proses padang gurun itu. Yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, be grateful. Teman-teman semua boleh katakan sama-sama di rumah, be grateful. Bersyukurlah. Kenapa? Karena waktu kita gak bisa bersyukur atas apapun di dalam hidup kita gak bisa lihat pemeliharaan tangan Tuhan. Kita selalu kerjanya setiap hari ngeluh, kita selalu kerjanya setiap hari komplain, kita selalu kerjanya setiap hari ngerasa kurang dan kurang dan kurang, gak pernah merasa bersyukur. Oleh sebab itu ketika kita fokus akan apa yang menjadi kekurangan, kita gak bisa lihat apa yang menjadi kelebihan. Ketika kita fokus akan apa yang kita ngerasa kita gak dapetin, kita gak bisa lihat apa yang Tuhan udah kasih yang kita dapetin. Just, you know what, be grateful. Ketika kita mulai bersyukur, kita mulai bisa ngelihat, wow ternyata Tuhan tuh pelihara gua sampai hari ini. Wow ternyata Tuhan gak pernah ninggalin gua ya. Wow ternyata banyak orang yang seperti ini hidupnya dan Tuhan masih jaga gua sampai hari ini. When you start being grateful in everything, in every time, kita mulai baru bisa melihat apa yang Tuhan udah perbuat, pemeliharaan tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan tanpa kita bersyukur, kita gak bisa. Dan yang kedua, setelah bersyukur is we have to focus on His promises. Tahu gak kenapa bangsa Israel muter-muter? Karena dia noleh terus ke belakang. Dia lihat, dia bilang sama Musa, lihat tuh dulu waktu gua di Mesir ya enak banget, padahal di Mesir jadi budak. Dia udah tahu padahal Tuhan itu udah kasih janjinya, di depan ada satu tanah yang luar biasa, ada satu daerah yang berkelimpahan. Tapi mereka memilih untuk lihat terus ke belakang daripada lihat ke depan dan fokus sama janjinya. Ada banyak dari kita ketika kita masuk ke dalam padang gurun ini, kita gak fokus sama janji-janji Tuhan. Kita gak mulai kenali apa itu janji Tuhan, tapi lebih menyesali diri,
lebih melihat ke belakang. Aduh kalau dulu ya gua ya. Aduh kenapa ya gua gak gini ya. Aduh tuh ini mah udahlah ikut Tuhan teh ngaco. Itu nanti susah. Padahal dulu ya gua bisa begini. Kalau kita terus lihat ke belakang, kita jadi kehilangan fokus akan janji dia. Dan akhirnya kita muter-muter kayak bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. So when we focus on his promises, ketika kita fokus sama janji-janjinya, kita bisa tahu tujuan kita bisa berjalan. Kita gak mau noleh lagi ke belakang. Karena kita tahu apa yang ada di belakang kita udah tidak mengikat kita. Kita sudah dibebaskan penuh oleh Yesus. Kita berjalan pada janjinya. Dan kita akan punya satu jalan iman yang firm, yang kuat, yang teguh. Karena kita percayakan janji-janjinya. Gimana bisa tahu janji-janjinya? Read the Bible, man. Baca firman Tuhan. Gimana bisa tahu janjinya kalau lu gak pernah baca firman Tuhan? Di dalam firman Tuhan kita tuh dimudahkan sekarang tertulis apa yang Tuhan janjikan buat kita. But when you don't want to read it, you won't know his promises. Dan seperti yang sudah saya katakan di bulan lalu, ketidakpercayaan itu lahir dari ketidaktahuan. Ketika kita nggak tahu apa janjinya, kita jadi nggak percaya sama janjinya. Dan gimana kita bisa fokus sama janjinya kalau kita nggak percaya dan kita nggak tahu. So start knowing his promises and start focusing ourselves to his promises. Lalu yang terakhir, ketika kita udah mulai bersyukur dan kita lihat segala sesuatu yang terjadi, bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup kita baik di masa-masa sekarang seperti ini. Kita mulai fokus sama janji-janjinya, kalau yang belum kenal mulai mengenal, mulai baca firman, kenal janjinya, mulai percaya, mulai pelan-pelan bangun hubungan dan mulai bangun kepercayaan akan janjinya. I trust you Lord. And then the next steps is walk with obedience. Jalan dengan ketaatan. Kenapa bangsa Israel muter-muter 40 tahun? Karena dia gak taat, karena mereka gak taat. Bangsa Israel itu kerjaannya tobat kumat. Makanya gak masuk-masuk ke tanah terjanji. 40 tahun muter-muter di padang gurun. Jadi kalau kita mau masuk, kalau kita mau lewat, we have to walk with obedience. Karena buat Tuhan, ketaatan itu jauh lebih besar nilainya daripada pengorbanan. Kita bisa lakukan semuanya, termasuk kita-kita yang rohani. Kita bisa korbankan waktu kita untuk pelayanan. Kita bisa korbankan semuanya uang kita untuk pelayanan. Tapi waktu kita gak obey, full obedience with his word, buat Tuhan sia-sia semua pengorbanan kita. Karena bagi Tuhan, obedience is far more important than sacrifices. Bagi Tuhan, ketaatan jauh lebih penting, lebih besar daripada pengorbanan. Raja Saul diturunkan dari tahtanya, dicabut urapannya sebagai raja. Hanya karena dia gak taat. Dia persembahkan semua kambing yang terbaik, dia persembahkan semua persembahan yang terbaik. Tapi dia gak taat sama perintah Tuhan. Dan Tuhan angkat, Tuhan ambil urapannya. So brothers and sisters, di masa-masa sekarang ini, saya gak tahu ini kapan berakhir. Apakah tahun ini, tahun depan. Tapi ketika kita bisa memaknai proses padang gurun ini, maka kita akan bisa melihat dengan luar biasa pemeliharaan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita memaknai proses padang gurun ini, kita akan keluar melewati proses ini dengan pribadi yang lebih dewasa. Kita akan punya iman yang lebih teguh. Kita akan punya kepercayaan yang lebih. Dan saya percaya di setiap akhir dari padang gurun tersimpan satu tanah yang terjanji. Double blessing is provided for us. Whoever believes, I believe. Dan saya percaya
ketika kita benar-benar berjalan dengan ketaatan penuh, maka kita akan tiba di tanah yang terjanji. Berkat yang Tuhan sudah janjikan bagi kita semua yang percaya akan semua janji-janjinya. Kita akhiri celebration kita hari ini, kita ketutup dengan doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi, terima kasih kalau kami boleh mengatakan Engkau membawa kami masuk ke dalam padang gurun. Walaupun proses itu tidak menyenangkan, walaupun proses itu menyakitkan, walaupun proses itu melelahkan, namun ketika kami mengerti dan memaknai proses dan tujuan yang Engkau sediakan di padang gurun tersebut, membuat kami menjadi lebih dewasa. Kami lebih mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan justru ketika kami benar-benar hancur dan menghancurkan diri kami di dalam proses padang gurun, kami bisa merasa kami dekat dan lebih dekat kepada Engkau. Karena di dalam kelemahankulah kuasa-Mu boleh dinyatakan. Karena di dalam kelemahankulah kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Kalau kami tidak merasa lemah, kami tidak butuh Engkau. Kalau kami merasa semua kami bisa lakukan sendiri, kami merasa gak butuh Tuhan. Dan kesombongan kami itu tidak membuat kami bisa menjadi lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih buat proses pengajaran yang terjadi di padang gurun. Terima kasih buat mukjizat-mukjizat-Mu yang boleh kami rasakan, kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini dan juga yang mendengarkan video ini. Kami berdoa supaya mereka walaupun dimanapun mereka berada, apakah mereka ada di padang gurun saat ini, di masa kekeringan, baik di usaha mereka, keluarga mereka, ataupun studi mereka dimanapun. Kami mau berdoa supaya mereka boleh dibukakan bahwa pemeliharaan tangan-Mu tidak pernah terputus. Engkau memelihara setiap anak-anaknya. Seperti Engkau memelihara bangsa Israel di padang gurun. Biar kami terbuka hatinya saat ini, kami percaya bahwa Engkau tetap ada dan setia tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami boleh fokus kepada janji-janji-Mu yang Kau akan membawa kami untuk masuk ke tanah yang terjanji, apapun itu. Kami juga biarlah memperoleh ketaatan untuk kami boleh berjalan dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami boleh menaati setiap perintah-perintah-Mu dan kami boleh berjalan terus hingga kami tiba melewati padang gurun ini, berjalan dengan ketaatan yang penuh. Karena kami tahu ketaatan jauh lebih penting daripada pengorbanan. Segala pengorbanan yang kami lakukan tidaklah lebih penting daripada setitik, secuil ketaatan dari kami untuk setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur karena kami memiliki, kami punya Allah yang luar biasa. Bapa yang kami sembah. Kami berterima kasih atas Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Yang boleh dan memampukan kami untuk memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Biarlah saat ini semua anak-anak-Mu memandang Engkau bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, tapi kami dapat memandang Engkau dan kami dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah aku anak-Mu, terjadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.